Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan materi tentang ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman ideologi kelompok 1 kelas 11 MIPA 4 yang dibuat oleh Laduni Suciati absen 15, Naisya Rizka Kinasi absen 21, Suci Rostiana Lestari absen 31, dan Syakira Rizky Amalia absen 32. Apa itu ancaman dalam bidang ideologi? Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman dalam bidang ideologi: berusaha mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi lain, mempengaruhi organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan lain-lain untuk memilih asas lain selain Pancasila, menghina Pancasila dan Garuda Pancasila, menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan internal. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi: A. Komunisme, hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. B. Liberalisme, pemahaman bahwa adanya kebebasan dalam persamaan hak individu. Dan ada juga A. Kasus ancaman ideologi komunisme. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapat dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi depresi ekonomi pada tahun 1923. Tokoh-tokoh komunis di Indonesia antara lain Semaun, Darsono, dan Musso. PKI sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi pemberontakan oleh PKI pada 30 September 1965 yang disebut G30 SPKI. Peristiwa ini juga disebut Gestapo atau Gerakan September 30 atau Gestok. G30 SPKI adalah suatu upaya penggulingan pemerintah yang sah yang berkuasa di Indonesia. Pada saat itu, 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh. B. Kasus ancaman ideologi liberalisme. Dalam Ensiklopedia Britannica diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampaknya, liberalisme yang dibawa oleh globalisasi memengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Akibat ancaman dalam bidang ideologi. 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. 2. Memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. 3. Rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Bangsa Indonesia hendaknya memperkuat ideologi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan masyarakat demi mencegah konflik dalam perpecahan. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.